Airnya bisa dilihat ya. Wow, ekstrim. Airnya langsung keluar seperti itu ya. Halo, kembali dengan saya Yusron dari Yusima Teknik Pasuruan. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas tentang mesin pengering karpet atau mesin spinner atau peniris air pada karpet yang ada di belakang saya ini. Mulai yang panjang ataupun yang besar ya. Fungsi kegunaannya, cara pakainya seperti apa nanti akan saya bahas di sini. Jangan lupa ya di subscribe, like dan komen untuk video-video dari Yusima Teknik agar kita semangat ngontennya, semangat memberi manfaatnya ya. Di belakang ini ada beberapa jenis mesin bulldozer. Saya nyebutnya bulldozer karena apa? Bannya besar ya, bannya mantap, ukuran 24 in. Jadi mesin peniris air pada karpet ketika setelah dicuci agar cepat kering, bisa 1 hari selesai. Proses cuci karpetnya bisa lebih cepat, lebih mudah. Mesin impian, dambaan setiap pengusaha cuci karpet pasti mendambakan, menginginkan mesin spinner ya, mesin spinner atau mesin spin atau peniris air pada karpet ya. Ini fungsinya dia memeras atau membuang kadar air yang dia tersimpan di karpet ketika tadi proses cuci ya. Di belakang saya ini ada banyak varian, mulai yang panjang, mulai yang pendek. Itu fungsi dan kegunaannya untuk apa? Ikuti terus videonya ya. Jangan lupa ya di subscribe untuk video dari Yusima Teknik ini. Mesin yang panjang ini fungsinya, kalau yang panjang ini sebenarnya arahnya lebih untuk karpet rumah tangga. Karpet rumah tangga dan juga untuk karpet masjid yang panjangnya terbatas kalau untuk mesin ini. Jadi ketika untuk karpet rumah tangga, untuk mesin yang besar ini, yang ini ataupun yang ini, itu panjang diameter dalamnya, saya bilang panjang tabung dalamnya ya. Kita bahas adalah tabung dalamnya aja, atau yang bisa untuk nyepin karpet atau efektif karpet yang bisa masuk ke situ. Di sini tabung dalam itu panjangnya 330 cm atau 3,3 meter untuk panjang efektifnya karpet stainlessnya. Untuk diameternya ini, diameter tabungnya itu diameter 39 ya. Ini untuk yang lebih arahnya untuk karpet rumah tangga. Ukuran yang paling besar yang bisa masuk di sini adalah karpet 3x4 ya. Yang umum atau yang ada di pasaran banyak, yang paling besar yang ada di rumah tangga itu ukuran 3x4, 3 meter x 4 meter. Jadi empatnya yang digulung akhirnya jadi 3 meter, bisa dimasukkan di sini, jadi nggak muncul. Apakah bisa untuk karpet masjid? Bisa. Tapi dia gulungannya tidak boleh lebih dari 39, asalkan bisa masuk ke sini bisa. Jadi diameternya ini kan 39. Kalau karpet yang super tebel, karpet masjid super tebel, yang kayak Turki yang tebel itu, dia mampu masuknya hanya sekitar 8,5 meter. 8 meter aja. Ketika lebih besar dari itu atau lebih panjang dari itu, dia nggak muat untuk masuknya, terlalu sulit untuk memasukkannya. Jadi karpet masjid yang super tebel yang bisa masuk ke sini adalah dengan batasan paling panjang adalah 8,5 meter. Jadi kurang dari itu masih bisa. Kalau yang karpet tipis-tipis bisa lebih panjang dari itu. Kalau yang tipis jenisnya yang sedang itu bisa sampai 25, itu bisa masuk 30, karena kalau tipis itu walaupun panjang diameternya nggak terlalu besar ya, jadi bisa masuk ke sini. Lebih arahnya lebih ke ini karpet rumah tangga ya. Karpet rumah tangga yang umum kan paling besar yang ada kan 3x4 yang ada di pasaran. Beda lagi kalau custom ya. Yang umum di pasaran adalah 3x4, 3 meter x 4 meter. Baik yang Turki yang super tebel mampu untuk disepin di mesin ini. Di sini ada beberapa macam yang karpet spinner karpet yang untuk rumah tangga, baik yang pakai dinamo yang lebih besar, torsi lebih kuat ya. Ini pakai yang dinamo 5,5 HP. Inverter sudah ada inverter, atau yang kecil seperti ini, agak kecil, harganya lebih murah, itu pakai dinamo 3 HP ya. Jadi di sini ini untuk arahnya lebih ke karpet rumah tangga, pasarnya lebih ke karpet rumah tangga, walaupun bisa untuk karpet masjid. Yang sebelahnya ya, ayo ikuti. Yang sebelahnya ini yang besar-besar ini untuk karpet masjid, spesifiknya adalah untuk karpet masjid. Jadi karpet masjid yang super tebel dengan ini ya mantap, mudah, karena memang didesainnya untuk karpet masjid. Dia pendek tapi diameternya besar, karena karpet masjid itu lebarnya hanya 120 cm. Kalau panjangnya ya tergantung motongnya karpet. Jadi yang mampu disepin di sini itu, kalau karpetnya super tebel itu mampu sampai 23 sampai 25 meter ya.
kalau super tebal, karena diameter tabungnya kalau ini hanya 39, kalau ini dia 60 diameter tabung stainlessnya. Dengan panjang tabung stainlessnya itu 160 cm kalau yang model seperti ini. Apakah bisa untuk karpet rumah tangga? Jawab saya bisa. Bagaimana? Nanti akan saya bahas di tema berikutnya. Nanti yang sekarang ini kita bahas adalah yang untuk rumah tangga dulu aja. Yang ini nanti akan saya bahas di tema berikutnya setelah ini. Jadi ini bisa untuk rumah tangga, tapi lebih dikhususkan untuk karpet masjid. Arahnya lebih karpet masjid, karena nyuci terberat itu adalah nyuci karpet masjid yang super panjang dan tebal. Itu yang wah, luar biasa beratnya ketika nyuci karpet masjid itu yang sudah dialami. Apalagi kalau manual tanpa adanya spinner, kalau cuci karpet masjid ya tinggal nari orang yang nyuci aja, seberapa kuat dia di manual, ngangkatnya, jemurnya, makumnya satu persatu. Efektifnya kurang efektif ketika dilakukan cuci karpet masjid yang tebal, itu dilakukan secara manual. Kalau cuci basah, kalau cuci kering ya tinggal diseret aja dengan karpet ekstraktor, juga lebih mudah ya. Kalau ini arahnya lebih ke full basah ya. Ini karpet untuk masjid. Sekarang kita bahas adalah karpet untuk rumah tangga dulu. Jadi yang ini panjang tabung dalamnya adalah 3,30 meter. Untuk tabung dalam diameternya 39 cm. Di sini kita memakai roda yang besar, bisa dilihat rodanya itu besar, ukuran 24 in, dia besar, kelihatan lebih wah keren, karena sebagai peredam juga dan tampilannya juga akan lebih menarik ya. Di sini kita pakai teflon ya, teflonnya seperti ini utuh, seperti ini yang ukuran kecil. Di sini kita juga untuk yang semua produk saya di sini untuk pintu ya, karena pintu ini sangat penting saya bilang, atau critical mesinnya, karena pintu ini menopang berat mesin, menopang putaran, itu semuanya ada di pintu. Jadi kita pintunya di sini kita memakai bearing, bukan memakai model engsel. Di sini ada bearingnya, jadi biar lebih tahan. Jadi ini kuat semua tanpa ada kocak-kocaknya sedikit ya, dengan tangan aja bisa, ringan ya. Selain itu, selain memakai bearing, di sini ada pen penahan ketika ditutup. Itu yang nahan bukan kuncian tapi engsel dan pennya. Jadi dia nggak ada goncangan, nggak akan bergerak, dia lebih kokoh, lebih kuat ketika berputar, karena memang ketika ini ditutup, yang menahan beratnya drum, menahan karpet itu adalah ini pintu engsel-engselnya pintu, kekuatan. Di sini ada pen, ada 4, ada 2 depan, atas dan bawah ya, ada 2 pen. Setelah itu di sini selain bannya besar, di sini kita semua mesin kita itu memakai lock, sistemnya lock, bukan ya, kita sistemnya lock, kita peragakan ya. Untuk membuka dan menutup ini kita lihat, ini tadi terbuka. Ketika untuk menutup gini ya, ini tinggal ditarik aja. Jadi berapa detik ya, 4-5 detik untuk membuka atau menutupnya. Untuk membukanya seperti apa? Ya tinggal ini, tinggal ditarik. Udah. Jadi di sini pintunya kita bikin press bener-bener rapat, biar tujuannya lifetime-nya lebih lama. Jadi lebih press, lebih kuat menahan. Jadi buka nutupnya pakai ini. Kita peragakan yang karpet masjid pun juga sama. Kalau untuk karpet masjid sama. Ini cara bukanya juga sama. Tinggal dibuka aja. Ini sama juga ya. Untuk nutupnya juga sama ya. Untuk nutupnya ini sama, udah beres. Jadi lebih mudah dengan sistem lock. Ini ditarik ketika gerak ya, dia nggak lepas, ada locknya, ada penguncinya ya. Kalau yang ini nanti kita peragakan untuk spin karpet 3x4. Kita langsung cari grid yang untuk nyoba itu, cari yang karpet yang besar, yang tebel ya. Ini kita praktekkan di sebelah saya. Ini ada karpet yang sudah dibasahi, ukuran 3x4, karpet karpet tebel. Kalau ini bukan Turki, karpet tebel ukuran 3x4 ya. Kita untuk tes spinner. Kalau ngetes jangan tanggung-tanggung, langsung besar aja, jangan yang kecil-kecil. Kalau ini diangkat 1 orang belum mampu, dia setidaknya dengan 2 orang ya. Ketika ada pembelian spinner itu pasti ada namanya troli. Kita ada namanya rak atau troli, kereta, untuk membantu memasukkan karpet ke dalam spinner agar jauh lebih mudah dan lebih efektif. Kita tidak terlalu mengeluarkan tenaga, biar bebannya ditahan oleh troli. Jadi yang spinner karpet masjid juga ada trolinya seperti itu ya, seperti video di atas ini. Cara masukkannya seperti itu, lebih mudah. Awalnya 4 orang bisa ke 1 orang aja dengan adanya troli. Sama
dengan karpet seperti ini. Ya, kita praktekkan. Ayo tolong dibantu. Oke. Ini karpet basah ya. Jadi tolong sekarang diguyur air full. Ya wis, itu bisa dilihat. Yuhu, ya full. Basah kuyup yup yup. Tanpa ditiriskan, bisa dilihat di sini ya. Dibasahi airnya sampai kayak kolam seperti ini. Setelah itu, karena gini, ketika karpet ini sudah diberdirikan atau sudah ditiriskan, beratnya sudah akan berbeda. Dia lebih ringan. Ini kalau kita nyoba ya yang ekstrim sekalian, kita kasih yang berat. Kalau nyoba itu yang cari yang terberat biar kelihatan mesinnya. Karena ketika karpetnya itu besar, basah kuyup dan 3x4 turki atau yang tebel, itu butuh torsi kekuatan yang prima untuk memutar. Tidak semua dinamonya mampu. Ketika dinamonya kecil, ini beratnya seperti ini ya. Ada bantuan troli. Kalau nggak ada bantuan troli seperti ini sangat berat. Ini airnya luar biasa ya. Seperti ini di lock dulu. Ini satu orang ya lumayan berat. Kalau pengen lebih ringan pakai 2 orang juga bisa. Caranya gimana? Ini ya lumayan berat. Setelah itu baru ini dilihat ya airnya. Ini di lock dulu. Ini kan sudah di lock ya, lumayan berat. Kita peragakan pakai 1 orang, coba. Sungat Barat. Jadi lumayan berat untuk karpet yang itu tadi basahnya, bisa dilihat sampai airnya kemana-mana ini. Ya, jadi dimasukkan seperti itu. Tolong dibantu 1 orang, Wahyu apa? Setiawan, tolong. Ya, jadi ini kayak gini. Ini untuk memasukkan trolinya, buka dulu. Ya, 1 orang aja. Jadi ini dibantu 2 orang. Ya, setelah masukkan, ini kalau diangkat 2 orang ya lumayan berat. Jadi pakai troli untuk masukkan dan mengeluarkannya lumayan mudah ya. Airnya masih kayak gitu ya, bisa dilihat. Jadi agak mendekat aja. Kita lihat, bentar, jangan tutup dulu. Ya, seperti ini karpetnya di dalam. Ini masih longgar dia. Panjangnya ini tadi kan 3x4, 3x4. Airnya langsung keluar. Ini tadi kan memang ekstrim. Airnya full. Nah, ya setelah itu, ayo peragakan, coba ditutup. Pelan-pelan aja, diperagakan pelan-pelan aja. Ya. Cara nutupnya semuanya kita sistemnya sistem lock seperti itu. Ya. Oke. Setelah itu agak menjauh biar kelihatan nanti air turunnya. Oke, langsung disetat. Setatnya di sini panelnya, tinggal tombol setat. Saya aja yang nombol. Di sini ada tombol setat, stop, putar balik. Ya, di sini ini panelnya. Tegangannya 220 on emergency. Ketika mau setat tinggal 1 tombol aja. Ini saya tombol. Nih, sebentar. Ayo langsung dilihat. Ini putarannya mulai berputar. Ya, airnya nanti ketika putaran tinggi itu airnya bisa dilihat ya. Wow, ekstrim. Airnya langsung keluar seperti itu ya. Guncangannya bisa dilihat sendiri. Di sini karpet yang panjang ini tadi, bukan yang kecil-kecil itu airnya bisa dilihat di situ. Ya, awas ya, airnya ya, tolong diamankan. Jadi karena airnya banyak sekali. Ini putarannya, dia putaran untuk mesin dalam atau tabung dalamnya ini 1000 rpm. Bisa disetting up juga bisa. Jadi karena ada inverter bisa disetting juga bisa. Untuk lamanya proses pengeringan tergantung. Kalau disetting dari awal dari sita itu 4-5 menit. Kalau mau di up atau diturunkan juga bisa. Ini airnya sudah mulai tiris ya. Suaranya halus, getarannya juga mulus. Itu rodanya kan kelihatan keren ya, rodanya kelihatan keren. Panel inverter ini nanti bisa ditempelkan di tembok atau apa, bisa diamankan. Ini hati-hati, jadi kalau nempelkan yang aman. Kalau tempatnya rawan ya mending setelah lepas ini bisa dilepasi semua, bisa dibawa masuk ke dalam rumah juga bisa. Karena inverter ini mahal, kalau dijual dia mahal, kalau ini hilang repot nanti. Jadi ini bisa diamankan ya. Jadi seperti itu, bisa ditempel di tembok. Ini yang untuk karpet rumah tangga. Untuk karpet ya bisa untuk karpet masjid, tapi kalau super tebal terbatas hanya 8,5 meter aja yang muat masuk diameternya tadi ya. Ini minim getaran, cara buka dan nutupnya juga mudah. Ini nanti dibantu troli untuk mengeluarkannya, 1 orang aja. Kalau mengeluarkannya gampang karena lebih ringan ya. Tadi kena air full tanpa ditiriskan langsung dimasukkan ya. Jadi itu bisa dilihat keluar airnya seperti itu. Halus suaranya. Di sini semuanya kita memakai bearing yang heavy duty. Salah satu contohnya nanti ketika membeli mesin ini, membeli mesin spinner, nanti dapatnya adalah mesin speed grease seperti ini. Fungsinya apa? Untuk maintenance atau perawatan.
Ini ada grease, ada lubang grease, nanti tinggal disepet grease agar bearingnya bisa lebih tahan. Sudah dapat. Semua barang yang berputar itu ada grease-nya, ada pelumasannya biar awet. Nanti kita dapatkan ada yang namanya sepet grease ya. Ada yang namanya sepet grease untuk melumasi bearing-bearing. Ini nanti jarak 5 menit nanti akan ada alarm yang berbunyi, menandakan prosesnya itu sudah selesai. Ketika alarm berbunyi itu 1 menit sampai dia berhenti, baru nanti bisa diputar balik. Setelah bisa diputar balik baru nanti ditarik. Kalau langsung dibuka nanti dia karpetnya ngembang, masih sulit dia untuk mengeluarkannya. Jadi itu ya, itu tadi untuk proses penyepinan. Ini masih berlanjut sambil kita terangkan. Di sini sistemnya lock, agak mendekat aja. Sistemnya lock seperti ini. Jadi ngelock. Ketika buka nanti juga lebih gampang, nggak perlu sulit-sulit. Ini di sini ada pen biar lebih aman. Di sini ada nipple grease, rodanya besar. Di sini juga dilengkapi dengan switch keamanan untuk pintu. Ketika pintunya itu nanti tidak tertutup rapat atau dia membuka, mesin ini nggak bisa jalan, dia langsung mati, nggak bisa dijalankan. Itu pengaman untuk pintu. Jadi ketika pintunya ini terbuka atau nutupnya kurang rapat atau kurang pas, itu mesin tidak bisa dijalankan. Salah satu pengamanan agar lebih aman, di situ dikasih switch pintu. Jadi ketika pintunya tidak tertutup dengan rapat, tidak bisa dijalankan untuk mesinnya, dia tidak akan berputar. Ya, kita tunggu nanti alarm akan berbunyi ketika mesinnya ini setelah selesai. Ini karpet ukuran 3x4 yang tebel, tapi bukan karpet Turki, karena ini tadi nggak ada kalau karpet Turki. Karpet 3x4 yang tebel, harganya ini 2.700.000. Jadi karpet yang sedang itu harganya sekitar itu. Kalau karpet Turki harganya lebih mahal lagi, belasan juta. Ini alarmnya sudah berbunyi. Alarmnya sudah berbunyi seperti ini. Ada alarm, ada buzzer yang berbunyi. Ya, ini menandakan mesinnya akan mati ini tadi. Nanti mesinnya akan mati. Ya, ini 1 menit. Alarm ini akan bunyi 1 menit. Ketika 1 menit baru nanti ini bisa diputar balik. Ketika 1 menit ini nanti, ya kita tunggu. Kita tunggu ini setelah 1 menit. Setelah 1 menit ini nanti kita buka dulu. Kita buka dulu, jangan diputar balik ya. Kita lihatkan dulu di dalamnya. Ya, tolong dibantu sebentar. Alarm terus berbunyi sampai ini selesai. Ketika setelah selesai, ya ini bisa dibuka, bisa buka dulu. Kita tunjukkan dalemannya. Cara bukanya seperti itu ya, tanpa harus repot-repot. Agak mendekat. Ya, ini kering-kering. Ya, kayak gini. Ini kalau seperti ini sulit untuk dikeluarkan. Caranya gimana agar lebih mudah? Nanti apa namanya? Ini diputar balik. Ini saya tutup dulu. Kalau selesai, ini harus diputar balik dulu. Cara nutupnya gampang kan? Setelah itu diputar balik, tombol putar balik ditahan. Ini putar balik. 4 detik, 5 detik udah cukup, matikan. Ya, ini sudah nutup ya. Jadi lebih gampang. Ya, ini setelah kita putar balik kita lihat ya, karpetnya seperti ini. Ini ada tisu, sekarang ada tisu, agak mendekat. Ya, kita tunjukkan, agak keluarkan aja, agak keluarkan nih. Berat. Ya, ini tisunya kering ya, tempel di sini, tempel di sini, di sini, tempel. Kalau dicelup di air, langsung hilang ya. Jadi ini dia kering. Kalau ini kena air dia langsung ini ya, ini. Nah, langsung hilang. Jadi benar-benar dia tiris atau kering. Ini langsung cara ininya, ini tinggal ditarik aja biar lebih mudah. Nah. Oke. Jadi biar nggak banyak orang untuk mengeluarkan. Ya. Dia sudah benar-benar kering, benar-benar kering. Ya, jadi sudah benar-benar tiris, sudah benar-benar kering. Ini langsung bisa dijemur atau diangin-anginkan, sudah bisa. Ya, ini akan kita coba dengan 3 karpet. Ini 1 karpet, ayo tambahi lagi.
mulai berputar. Airnya bagaimana? Kita lihat, kita saksikan. Lanjut, jadi prosesnya jauh lebih cepat, 3 sekaligus. Ini yang pakai dinamo 5,5 HP ya. Ya, kita siapkan tisunya, kita tes ya. Setelah ini nanti selesai ya, alarmnya sudah berbunyi. Ini menandakan proses selesai. Ini alarmnya berbunyi ya, itu kelap-kelap itu ya, sudah berbunyi seperti ini. Alarmnya sudah berbunyi. Itu mesinnya sudah mulai berhenti. Masih ada sisa putaran. Selesai, nanti kita cek. Ayo, persiapkan. Ini ya, kita cek. Sebenarnya sebenarnya ketika setelah selesai putaran berhenti harus kita balik dulu biar putarannya itu atau karpetnya menggulung. Kalau sekarang ini nggak langsung aja, itu sebentar, langsung nggak usah diputar balik, langsung dibuka aja. Selesai putaran itu ya kelihatan di dinamo ya. Oke, selesai buka, kita siapkan, kita tes dengan tisu ya. Ayo, itu cepatkan tisunya, tempelkan di karpetnya seperti apa. Yuhu. Ayo pelan-pelan Pak sopir ya, pelan-pelan. Oke, yang banyak tisunya. Oke ya, jadi kering 80 sampai 90% ya. Jadi seperti itu. Itu gulung ada 3 gulungan. Kita saksikan apakah benar 3 ya. Ini ya, gulungannya banyak. Ini ada berapa lipatan ini sudah ya, ada banyak sekali. Mantap ya, bisa sekaligus 3. Ayo coba diputar ulang, diputar balik. Setelah itu dikeluarkan. Kalau nggak diputar balik kesulitan untuk keluarkan. Putar balik dulu 4-5 detik ya. Oke, matikan dulu sebentar, sekali lagi ditekan, nanti setelah itu dikeluarkan dengan mudah. Ini ayo putar lagi, sekilas belum mengecil itu kayaknya. Ayo putar lagi, sekali lagi, tinggal ditekan, putar balik. Oke, stop. Oke, coba dilihat, dibuka, setelah itu dilihat. Oke, tarik keluar ya, itu kan gulungannya sudah mengecil. Itu ada berapa karpet, itu kan kelihatan ya, ada banyak karpet tuh. Nih, ambilkan tisu, coba ambilkan tisu, saya pengen lihat ya. Ini tisunya kita tempel di sini, kita tempel ya, tetap ya, nggak basah. Sip, mantap, bisa prosesnya bisa jauh lebih cepat ya. Itu tadi, ini tadi 3 sekaligus, mantap. Jadi itu tadi ya, itu tadi penjelasan tentang mesin spinner untuk yang model rumah tangga, untuk yang model karpet-karpet yang umum. Untuk karpet masjid akan saya bahas di tema berikutnya ya, judul berikutnya. Ini spinner karpet masjid sebagai varian atau pilihan memilih untuk spinner. Jadi tambahan pilihan, ada varian dari kita, mesin spinner dari Yusima Teknik ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.